Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alisa Fatahani. Saya mahasiswa ilmu komunikasi, peserta mata kuliah metode penelitian kualitatif tahun 2024. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing. Apa sih framing itu? Frame itu bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Sedangkan framing adalah interaksi media framing dan individual framing. Apa sih perbedaan dari media framing dan individual framing? Kalau media framing yaitu konstruksi atau pendefinisian oleh media mengenai realitas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Media framing mempengaruhi secara sistematik bagaimana halayak memahami realitas. Sedangkan individual framing yaitu Edman menyebutkan kalau individual frame itu sebagai gagasan-gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi. Tak hanya itu, Edman juga menyimpulkan bahwa framing itu adalah memiliki sejumlah aspek dalam realitas yang terlihat, terus membuat terlihat menonjol di dalam teks komunikasi, sehingga ini tuh dapat memunculkan definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, rekomendasi pemecahan masalah. Oke, kemudian konsepsi framing itu terbagi menjadi dua, yaitu konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologi. Konsepsi fisiologi yaitu menekankan bahwa framing lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya, atau dengan kata lain bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu. Sedangkan konsepsi sosiologis yaitu konstruksi sosial atas realitas. Nah, tipe framing ini terbagi menjadi dua, ada formal dan topikal. Formal yaitu episodik dan tematik, sedangkan topikal yaitu umum atau general serta isu. Dalam analisis framing, setiap media itu memiliki kebijakan redaksional yang menentukan berita macam apa yang ditampilkan kepada publik nanti. Terus kebijakan berdasar dari ideologi media seperti jurnalisme damai, peace jurnalisme hijau, jurnalisme kuning, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kebijakan berdasarkan kepentingan. Kepentingan dapat dilihat dengan menganalisis pemberitaan media. Pemberitaan media inilah yang mempengaruhi komunikasi politik. Kemudian pengemasan berita itu berita yang dilakukan oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan sebagainya yang dibahas dalam pendekatan framing. Teori analisis framing, frame analysis theory, adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Pada analisis framing, terdapat proses penseleksian realitas yang akan diberitakan oleh media. Terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut kemudian yang mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai analisis framing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.